السادة والسيدات، نستمر الآن في ندوتنا هذه مع المنتدى الأول بعنوان عمارة المسجد، القضايا والتحديات والحل. فلهذا نتشرف بدعوة مشرف المنتدى لإجرائه، فليتفضل مشكورا. Panel kita yang ketiga yang tidak asing kita bawakan khas daripada Indonesia, Al-Fadil Ustaz Asmar Lambo. Assalamualaikum Ustaz. Sihat Ustaz? Masya-Allah. Saya juga Ustaz handsome. Merupakan pengarah PT Aslam Group International Indonesia. Saya sebut sedikit latar belakang pendidikan beliau. S1 Sekolah Tinggi Ilmu Sains, pendidikan S2 STIE ISM Indonesia School of Management Jakarta, S2 Institut Agama Islam As'adiyah, pendidikan agama Islam berbasis ilmu teknologi dakwah. S1 S2 ni, S1 kalau tak salah saya ijazah sarjana muda, S2 master ya, betul lah Ustaz? Betul lah tu. Dan sekarang ni tengah menuntut S3 iaitu program doktor Ustaz di Jakarta Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Merupakan juga Ketua Yayasan Darul Islam, Ketua Da'i Muda Asia Tenggara, penceramah MNC TV, MNC Muslim, penceramah ANTV, Cahaya Hati ANTV, penceramah tetap Damai Indonesia Ku TV One Indonesia. Alhamdulillah. Dan calang-calang panel kita jemput pada hari ini bukan sahaja daripada Malaysia tetapi daripada Indonesia. InsyaAllah di lain masa kita akan jemput juga daripada negara-negara luar lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz Asmar. InsyaAllah terima kasih datang dari jauh untuk berkongsi bersama kita pada pagi ini. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, panjang lebar moderator pada pagi ini. Kita akan teruskan tanpa membuang masa. Kita nak pergi ke pusingan pertama. Kita ada insyaAllah Ustaz Asmar. Ustaz, kita cerita sekarang ni pengalaman di Malaysia, bagaimana kesukaran kita nak menyeru, mengajak orang ramai datang ke masjid. Dekat Indonesia perkara sama ke? Masalah perkara sama ke? Macam mana situasi di Indonesia? Ataupun Indonesia dah okey dah ramai ke datang berbondong-bondong ke masjid ke? Kita nak tahu juga kan. Sekarang ni kita dalam Malaysia, kita tahu masjid-masjid di Malaysia aja. Minta penjelasan dan macam mana pengurusan masjid di Indonesia menguruskan pengimarahan, penyeruan orang ramai untuk datang ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Panel guru kita yang pertama tadi menyatakan bahwa dalam pengimarahan masjid, pengurusan masjid itu ada memakmurkan masjid secara fisikal atau secara zahiriyah. Ya tentunya bagaimana membangun masjid, mempercantik masjid, bagaimana masjid itu memiliki fasilitas-fasilitas yang nyaman ya.
Kemudian juga bagaimana membangun masjid dengan membangun batiniyah, bagaimana isi daripada masjid itu terbangun dengan baik. Kemudian juga pada kita, guru kita yang kedua mengatakan bahwa di Malaysia ini termasuk negeri atau negara yang paling banyak masjid. Tapi kalau kita melihat data, Indonesia masjid paling banyak di dunia. Ya, Indonesia masjid yang paling banyak di dunia. Ya, dari mana-mana saja Indonesia lah yang paling banyak masjidnya. Mungkin karena penduduknya juga yang Muslim, termasuk negara terbanyak ya yang beragama Islam adalah Indonesia. Ya, kalau kita melihat data ya, pada tahun 2020 sampai 2024 itu di Indonesia yang tercatat, yang terdaftar di negara itu sekitar 740.000 masjid lebih. 740.000 masjid. Iya. Kalau kita mengambil sebuah solusi untuk memperbaiki masjid, nah tentu kita harus merujuk kepada petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW. Kalau kita meniti sejarah, setelah Nabi SAW berdakwah menyebar Islam di kota Makkah selama kurang lebih 13 tahun, Rasulullah hijrah ya ke Madinah. Ya, saat ini kita masih berada di bulan hijrah. Ya. Rasulullah hijrah ke Madinah setelah 13 tahun dakwah di Makkah. Di Madinah Rasulullah SAW pertama yang dibangun bukan mall. Yang pertama dibangun bukan bangun rumah yang cantik, tapi yang pertama dibangun Rasulullah SAW adalah masjid. Tuan-tuan paham masjid apa dibangun Rasulullah pertama? Tentu kita tahu masjid Quba, yaitu masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW. Masjid Quba pada awal 1 hijrah. Nah ini. Al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, di mana masjid ini lillah, kita ibadah untuk Allah. Di samping itu fala tad'u ma'allahi ahada. Kita tidak boleh mengajak orang ke masjid kecuali hanya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mentaklim manusia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk lebih kenal kepada Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira untuk membangun masjid di Indonesia maupun di Malaysia ini, ataupun masjid di mana sahaja, itu harus kita hidupkan ta'lim. Ya, mana-mana rumah yang tidak keluar asap, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk mendatangi mereka, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, diperintah mereka agar mendatangi rumah yang tidak keluar asap. Siapa tahu di dalam rumah itu tidak ada yang bisa dimakan. Ya, jadi memang menjadi teropong sosial. Bagaimana menatap kehidupan yang ada di sekitar masjid? Apakah semua sudah makan? Apa semua sudah sejahtera? Apakah tidak ada masyarakat miskin yang terzolimi, yang menjadi miskin? Jadi masjid itu memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang memperhatikan masjid, memperdulikan masjid, yang tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah. Jadi tingkat keimanan seseorang bukan hanya pada lisan mereka yang mampu mengucapkan saya beriman, saya percaya sama Allah, akan tetapi keimanan kita dilihat bagaimana kecintaan kita kepada masjid, bagaimana kita menghidupkan masjid, huyyil masajid. Dan masjid ini juga wahdatul ummah, mempersatukan ummah. Jadi kalau umat ini semua pada rajin ke masjid, di masjid dengar ta'lim, di masjid 5 waktu Allahu Akbar. Yang berusaha Ustaz Asmar Lambo, pengarah PT Aslab Group International Indonesia. Hadirin yang